Kitab Al-Hakim. Kultum bareng Abi di The Hakims. Assalamualaikum guys, selamat sahur, selamat menjalankan ibadah puasa bersama Abi Amir Faisofat. Ini dia Kitab Al-Hakim. Ya, semoga Allah berkahi selalu Kak Irfan. Betul. Nih, kita masih membahas tentang burung hantu. Tadi Coba Kak ya. Irfan menunjukkan ke saya Kak, suaranya itu ketika terbang dia diam-diam. Coba Jo. Halo. Dia lihat ada tikus atau enggak. Dia matanya tajam banget, Bi. Tajam banget. Dia matanya tajam sekali. Jadi bisa melihat secara jelas. Dan fokus Kak Irfan. Fokus. Ya. Ayo sini. Halo. Tuh dia bergerak tuh. Dia Dan pantengin. dia karena berkali-kali datang nggak ada tikusnya, tingkat kepercayaan dia menurun, Bi. Iya, benar. Karena biasanya kalau datang tikus. Hari ini tadi kita berkali-kali tikusnya cuma dapat satu kemarin. Nah ini, jadi sekarang dia agak nggak percaya. Artinya kalau seorang yang suka berbohong, sekali aja berbohong, sudah nggak akan dipercaya. Aduh, ada hadisnya itu apa? Seorang pembohong tidak akan dipercaya walaupun dia udah berkata benar. Iya, bukan hadis, itu pepatah. Ya pepatah apa namanya? Kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Para pendusta itu seperti contohnya adalah para peramal, mereka itu tetap berdusta sekalipun mereka jujur. Nah sekarang berarti yang pendusta siapa? Saya dong. Karena saya kayak mau ngasih tikus tapi nggak ada. Hai, shalom, sini. Iya. Ayo sini. Jadi sampai pun binatang Allah kasih fitrah bahwa Gak percaya lagi karena dia dibohongi. Iya. Coba ada tikus lagi nggak? Coba satu lagi deh. Karena saya ngerasa bersalah nih ngebohongin binatang saya sendiri. Ya, benar. Aduh. Dulu para ulama hadis Kak Irfan pernah nggak terima hadisnya karena pernah berbohong pada ayamnya. Jadi subhanallah Kak Irfan. Jadi salah seorang murid, seorang perawi hadis, dibilang oleh gurunya, kamu datang ke Syekh Fulan. Kenapa? Ini hadis dapat dari Syekh Fulan. Begitu sampai di rumahnya, dia sedang menipu ayam. Kir, langsung tangkap ayamnya. Kata dia, wah ini berbohong sama ayam. Ya sudah, aku nggak ambil hadisnya. Jadi ada jiwa kebohongan. Aduh, saya harus memperbaiki nih image saya ke si burung ini. Jangan sampai burung itu menganggap saya adalah pembohong, sehingga dia tidak percaya lagi pada saya walaupun saya bawa makanan. Waduh, berarti sekarang saatnya saya mau coba pakai itu ya, Bi ya. Pakai tikus, mudah-mudahan memperbaiki kepercayaan burung hantu kepada saya. Iya. Guys, Ada tikusnya. ada tikusnya nih. Kali ini ada pakannya ya. Ini nggak jahat ya, Bi? Enggak. Karena ini Karena memang pakannya. pakannya dia. Oke. Hey, Selo, aku punya tikus. Dia melihat benar. Dia lihat apa sih? Hei, kamu lihat apa, hei, Selo? Nih, aku punya tikus. Dia pandang. Nah, hup. Cara bergerak-geraknya itu. Iya. Itu fokus kan, Pak? Oke. Aku nggak berbohong. Dia dipegang. Iya. Wah, alhamdulillah. Makan sayang. Iya, enak. Iya, makan sayang. Makan sayang. Ini ya, padahal tadi saya minta dia terbang ke sini tuh mau didengerin suara terbangnya, nggak ada kepakan. Pesawat lewat, guys. Iya. Jadi ketika dia terbang, wow. Ada pelajaran penting, Irfan. Iya. Pertama dari segi sebelum kita membahas tentang kepakan sayapnya. Iya. Fokusnya, Irfan. Dia Iya. meluk bahwa hidup itu harus fokus. Orang yang tidak pernah fokus tidak akan pernah menghasilkan sebuah karya. Iya. Coba kita hari ini misalnya. Pentingnya sebuah fokus ya. Benar. Kalau kita hari ini hanya nyantai-nyantai nggak fokus,
nggak berkarya. nggak berkarya. Tapi alhamdulillah Kita kita fokus. memanfaatkan waktu untuk berdakwah dengan media YouTube yang kita punya. Benar. Jadi akhirnya alhamdulillah Kita kan pilihannya bisa yele-yele, kelaparan, tapi ya tidak ada karya ya. Ternyata sehari karena fokus bisa menghasilkan sekian episode. Betul-betul, alhamdulillah. Nah, ini makanya fokus dan fokus. Tapi bukan berarti fokus cuma dalam satu hal ya. Kalau Ya. bisa beberapa hal fokus bisa lakukan. Yang penting fokus ya. Benar. Oke, nah sekarang mengenai terbang yang senyap, melakukan sesuatu tanpa suara. Iya. Ada Itu pelajarannya kah? Itu adalah bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan, kata Nabi, usahakan jangan sampai ada orang yang tahu. Bahkan sampai Nabi bersabda bahwa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Usahakan jangan sampai tangan kirimu tahu bahwa kamu sedang berinfak dengan tangan kananmu. Senyap. Saking menjaga keikhlasan. Ya, itu Kak Irfan. Jadi memang kita harus benar-benar ikhlas sepenuh hati. Nggak usah. Kita nggak usah khawatir. Allah nggak tahu. Allah pasti tahu. Kan yang paling penting kita beramal ketahuan Allah, bukan ketahuan makhluk. Soal makhluk sih apa sih gitu ya? Iya, mungkin makhluk hanya bisa nge-share, bisa muji-muji. Setelah itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Allah kita dikasih pahala. Tapi walaupun demikian, jangan pandang sebelah mata orang yang berbuat baik terus di-share di IG, di sosial media. Jangan berprasangka buruk juga. Iya, nggak boleh. Karena yang tahu niatnya hanya si hati si orangnya Benar. dengan Allah, betul ya? Ini persoalan niat. Betul. Jadi, sekalipun diam-diam Kak Irfan, misalnya nih, Tapi dia sombong. Dia ujub misalnya, dia diam-diam salat tahajud tengah malam, terus buka jendela. Kayaknya yang paling soleh di kampung saya hanya saya deh. Sudah habis semua amalnya. Itu namanya ujub, Kak Irfan. Atau nyumbang, nggak posting dimanapun. Iya. Set, tapi hati gini, gila, gue nyumbang masjid. Iya. Gue gitu loh penghuni surga. Iya, habis ujub namanya. Tapi mungkin ada juga yang diposting, difoto, posting, terus udah gitu. Tapi dalam hatinya, mudah-mudahan banyak orang yang tergerak untuk melakukan hal yang sama. Ini ada perintahnya, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu diberi nikmat oleh Allah, nikmat ketaatan, nikmat berbagi, ceritakan supaya orang juga kebagian pahala itu dan mereka ikut jejak kamu. Jadi udah jangan berprasangka buruk. Iya. Jadi ada orang yang menyumbang, oh dia mah pasti ria gini. Mungkin ada, tapi bisa juga enggak. Begitupun sebaliknya. Wah dia nggak pernah bilang-bilang, dia bisa dianggap nggak ria, tapi bisa juga ria. Jadi intinya sih, ini kepada sang pelakunya saja deh. Apapun harus jaga hati, apapun harus jaga niat. Tetap urusannya urusan hati. Innamal a'malu binniyat. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Oke. Aduh betapa beratnya sebuah ikhlas, karena ikhlas itu pahalanya juga besar. Tapi Saking pentingnya ini Kak Irfan, makanya sampai-sampai para ulama itu setiap kali nulis buku, bab pertama pasti bab ikhlas. Itu caranya. Mengapa? Kata para ulama, aku takut setiap nulis buku, aku tidak ikhlas. Maka setiap aku mulai buku, pasti aku beri bab ikhlas. bahkan Quran surat Al-Ikhlas pun Iya. saking ikhlasnya tidak ada kata ikhlas Iya. di surat tersebut. Ya, itu Luar menunjukkan biasa bahwa ya. nggak perlu dilafalkan untuk ikhlas. Sampai dikatakan, man qala bi annahu ikhlas, falaysa lahu ikhlas. Siapa yang mengatakan aku ikhlas berarti tidak ikhlas. Masya Allah. Udah dari kepakan saya burung saja kita bisa dapat pelajarannya ya. Hey, Selo. Sini Selo. Sini. Ya udah deh, ya udah. Aku nggak bawa makanan. Maaf ya, aku nggak bawa makanan ya. Baru juga dia percaya sama gue. Ntar dia nggak percaya lagi. Ya, gitu. Ya udah deh. Makasih Abi ya. Jangan ditutup kepercayaan orang dengan kebohongan. Makasih guys ya. Percayalah, insya Allah kita akan memberikan kebaikan setiap harinya dengan tayangan-tayangannya luar biasa juga ya. Di Kutab Al-Hakim ada Abi Amir, ada Irfan Hakim. Ya, selalu subscribe The Hakim Channel. Dan juga subscribe Fat TV, Fat TV. dan juga IG-nya Follow Abi Amir Fat 67 Ya. atau Irfan Hakim 75. Ya. Kelihatan kan umurnya 67, 75. Oh, separuh ya. Nggak separuh juga beda Kebalik. dikit. Oke guys, Assalamualaikum. Salam.